Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nesa di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep pendapatan nasional untuk part yang ketiga. Jadi kalau sebelum menonton part 1 dan 2-nya, kalian bisa lihat lagi di video-video sebelumnya. Jadi ini adalah video lanjutan dan ini adalah video terakhir untuk pembahasan pendapatan nasional. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pendapatan per kapita atau income per kapita atau istilah lainnya itu disebut dengan IPC. Apa itu IPC? Pendapatan per kapita ialah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara pada satu periode tertentu. Jadi berbeda dengan pendapatan nasional, kalau pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Untuk penghitungannya, kita bisa lihat, untuk mencari IPC, ini rumusnya adalah GNP atau pendapatan nasional, itu dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi kalau konsep IPC itu sudah dirata-ratakan dengan membagi dengan jumlah penduduk. Kalau pendapatan nasional itu belum, jadi seluruh pendapatan yang dihasilkan dalam negara tersebut. Kalau di sini itu sudah dibagi dengan jumlah penduduk, karena jumlah penduduk setiap negara itu akan berbeda. Di sini langsung ada contoh soal untuk menghitung IPC. Oke, di sini ada negara Wano, itu terkenal sebagai sebuah negara yang tertutup, di mana tidak ada perpindahan penduduk baik ke dalam maupun keluar Wano. Apabila Wano mempunyai populasi sebanyak 35 juta, sementara pendapatan Wano setahun adalah 735 miliar US dollar, tentukan pendapatan per kapita negara tersebut. Kita langsung jawab. Karena yang ditanya adalah IPC, maka rumusnya adalah GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Kita substitusikan, di sini GNP atau pendapatan nasionalnya adalah 735 miliar US dollar, dibagi jumlah penduduknya adalah 35 juta. Kita bagikan atau kita bandingkan, di sini hasilnya adalah sebesar 21.000 US dollar. Jadi IPC-nya adalah 21.000 US dollar. Kemudian selanjutnya ada kategori IPC menurut Bank Dunia. Di sini untuk melihat apakah negara tersebut itu termasuk negara yang berkelompok pendapatannya rendah, menengah bawah, menengah atas, ataupun pendapatan tinggi, di sini Bank Dunia sudah mengelompokkan 4 kelompok berdasarkan IPC. Ini dilihat dari tahun 2016. Jadi ada 4 kelompok kategori IPC. Yang pertama, ini harus digarisbawahi, ada kelompok negara yang berpendapatan rendah, yaitu jika negara tersebut memiliki PNB per kapita atau IPC-nya sekitar 1.025 US dollar atau kurang. Jadi di bawah 1.025 US dollar itu termasuk berpendapatan rendah. Kemudian ada juga kelompok negara berpendapatan menengah bawah, ini digarisbawahi ya, menengah bawah, yaitu jika negara tersebut memiliki pendapatan per kapitanya itu sebesar 1.026 US dollar itu sampai dengan 4.035 US dollar. Jadi ini intervalnya atau rentangnya itu menengah bawah. Kemudian ada juga kelompok negara berpendapatan menengah tinggi. Menengah tinggi itu jika apa? Jika negara tersebut mempunyai IPC-nya atau pendapatan per kapitanya sekitar 4.036 US dollar sampai dengan 12.475 US dollar. Jadi ini rentangnya. Ini dikatakan menengah tinggi itu kalau antara 4.036 US dollar sampai 12.475 US dollar. Kemudian yang terakhir, kelompok negara berpendapatan tinggi,
itu jika negara tersebut memiliki pendapatan per kapitanya sekitar 12.476 US dollar atau lebih. Jadi lebih dari 12.476 US dollar. Kalau tadi kita sudah menghitung negarawan, di mana negarawan IPC-nya adalah sebesar 21.000 US dollar. Ini artinya negarawan itu termasuk pada kategori kelompok negara yang berpendapatan tinggi. Jadi karena dia masuk ke kelompok yang keempat. Jadi ada 4 kelompok. Berpendapatan rendah, menengah bawah, menengah tinggi, dan juga berpendapatan tinggi. Ini kalau dilihat dari IPC. Kemudian ada konsep distribusi pendapatan nasional. Jadi untuk melihat apakah negara tersebut distribusi pendapatannya merata atau tidak, atau terjadinya ketimpangan, apakah ketimpangannya rendah atau tidak, di sini ada alat ukur yang digunakan untuk melihat distribusi pendapatan nasional di negara tersebut. Ada 3 alat. Yang pertama adalah rasio indeks Gini atau disebut dengan koefisien Gini. Ini melihat dengan angka. Kemudian ada kurva Loren, kalau kurva berarti itu berbentuk dari kurva. Kemudian ada juga kriteria Bank Dunia. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah rasio indeks Gini atau koefisien Gini. Jadi menurut koefisien Gini itu berkisar dari 0 sampai 1. Jika nilai rasio Gininya semakin mendekati angka 1, ingat mendekati angka 1 bahwa mengindikasikan tingkat ketimpangannya itu tinggi. Jadi tingkat ketimpangan atau ketidakmerataannya itu tinggi, jadi parah gitu. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Ini artinya kalau nilainya semakin mendekati angka 1 itu ketimpangannya dianggap parah. Tapi kalau nilai koefisien Gininya mendekati angka 0 maka ketimpangannya itu rendah. Dan kalau mencapai angka 0 berarti itu pendapatannya sangat sempurna. Tapi kita ketahui setiap negara itu tidak ada yang sampai ketimpangannya itu sempurna. Jadi walaupun rendah tapi itu tidak sampai sempurna. Itu untuk rasio atau koefisien Gini. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kurva Loren. Di sini ada 2 bentuk kurva. Kurva yang pertama, di sini ini adalah garis pemerataan dan di sini adalah kurva Lorennya ini. Yang menonjol seperti ini adalah kurva Loren. Untuk sumbu X ini adalah persentase populasi dan sumbu Y-nya ini adalah persentase pendapatan. Kalau semakin mendekati kurva Lorennya mendekati garis pemerataan, ini artinya ketimpangannya dianggap rendah atau hampir merata. Jadi distribusi pendapatannya itu hampir merata. Sedangkan untuk yang kurva yang kedua, kita lihat bahwa kurva Loren ini jauh dari garis pemerataan. Ini garis diagonalnya, ini kurva Lorennya. Ini jaraknya cukup jauh. Ini artinya apa? Jadi semakin jauh kurva Loren dari garis diagonal atau garis pemerataan, maka semakin tinggi ketimpangannya. Artinya distribusi pendapatannya itu semakin tidak merata, ketimpangannya parah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini menurut kriteria Bank Dunia. Nah, untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, Bank Dunia itu melihat dari besarnya kontribusi sumbangan dari 40% penduduk termiskin terhadap keseluruhan pendapatan nasional. Nah, kriteria yang dipakai Bank Dunia di sini ada 3 kategori. Yang pertama, jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% keseluruhan pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangan itu dianggap tinggi. Ingat ya, ini kata kuncinya. Jika pendapatannya lebih kecil dari 12%, itu ketimpangannya dianggap tinggi alias tidak merata. Kemudian, jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatannya ini rentang antara 12% sampai 17%, maka ketimpangannya dianggap sedang. Jadi antara 12 sampai 17, berarti
13, 14, 15, 16, dan 17. Kemudian yang terakhir, jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih dari 17%, ingat, lebih dari 17%, berarti 18, 19, dan seterusnya, maka ketimpangan dianggap rendah. Jadi ada 3 kategori, ketimpangan dianggap tinggi, sedang, dan juga rendah. Dan kalian harus lihat persentase pendapatan dari 40% penduduk termiskin di negara tersebut. Apakah kurang dari 12%, atau antara 12 sampai 17%, atau lebih dari 17%. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan untuk kali ini itu bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.